Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kedua ini saya akan bahas tentang Epistle of Barnabas atau Surat Barnabas. Epistle of Barnabas inilah yang kemungkinan besar dimaksud dalam Dekrit Gelasius. Epistle of Barnabas atau Surat Barnabas adalah surat Yunani Kristen awal yang ditulis antara tahun 70 Masehi dan 135 Masehi. Teks lengkapnya tersimpan dalam Kodes Sinaiticus abad keempat, yang muncul di akhir Perjanjian Baru, setelah Kitab Wahyu, dan sebelum Gembala Hermas. Surat Barnabas memiliki beberapa ciri-ciri khusus, di antaranya mencela ketaatan harfiah terhadap hukum-hukum ritual Yahudi. Menunjukkan bahwa Perjanjian Lama hanya punya arti apabila dimengerti dari sudut pandangan Injil. Menentang doketisme dan gnostis. Mengutip Injil Matius sebagai kitab suci. Mengakui beberapa buku apokrif termasuk dalam Perjanjian Lama. Selama beberapa abad, surat ini merupakan salah satu tulisan anti-legomena atau yang diperdebatkan, namun dipandang oleh sebagian umat Kristen sebagai kitab suci, sementara yang lain mengecualikannya. Epistle of Barnabas tidak termasuk dalam kanon kitab suci. Surat ini awalnya dianggap berwibawa oleh para bapak gereja. Tetapi pada abad keempat, surat ini diturunkan ke dalam tulisan-tulisan apokrif, sebagaimana tertuang dalam Dekrit Gelasius. Decretum Gelasianum atau Dekrit Gelasius, dinamakan demikian, karena secara tradisi dianggap sebagai dekretal Paus Gelasius pertama, Uskup Roma tahun 492–496 Masehi, yang dikenal banyak menghasilkan karya-karya. Dalam Dekrit Gelasius inilah, Epistle of Barnabas dianggap sebagai Injil Apokrifa. Meskipun tidak termasuk dalam kanon kitab suci, namun surat Barnabas ini tetap merupakan sumber yang berharga. Para bapak gereja awal mengakui kegunaannya, meskipun mereka setuju bahwa surat itu tidak diilhami secara ilahi. Eusebius dari Kaisarea menggolongkannya ke dalam teks-teks yang dikecualikan. Surat Barnabas ini disebutkan dalam daftar yang mungkin berasal dari abad ketiga, disebut dalam Kodes Claromontanus abad ke-6, dan dalam Stihometri karya Nikephorus, yang ditambahkan pada kronografi Nikephoros pertama dari Konstantinopel pada abad ke-9. Beberapa bapak gereja awal mengaitkan tulisan ini dengan Barnabas, sebagaimana yang diuraikan dalam Kisah Para Rasul, namun sekarang, secara umum, dikaitkan dengan seorang guru Kristen awal yang tidak dikenal, meskipun beberapa sarjana membela atribusi tradisionalnya. Epistle of Barnabas ini jelas berbeda, sekali lagi berbeda dengan Injil Barnabas yang kontroversial itu. Injil Barnabas itu diperkirakan ditulis pada abad pertengahan, sedangkan Epistle of Barnabas ini telah ada sejak abad pertama. Pesan utama dari surat Barnabas ini adalah bahwa tulisan-tulisan yang menyusun Alkitab Ibrani, apa yang akan menjadi Perjanjian Lama dari Alkitab Kristen, bahkan sejak masa penulisannya, ditulis untuk digunakan oleh orang Kristen dan bukan orang Israel dan, sebagai perluasan, orang Yahudi. Menurut surat itu, orang Yahudi telah salah menafsirkan hukum mereka sendiri, yaitu halacha, dengan menerapkannya secara harfiah. Makna sebenarnya dapat ditemukan dalam nubuat-nubuat simbolisnya yang meramalkan kedatangan Yesus dari Nazaret, yang diakini orang Kristen sebagai Mesias. Lebih jauh, penulis menyatakan bahwa orang Yahudi melanggar perjanjian mereka sejak awal, dan disesatkan oleh malaikat jahat. Setelah menjelaskan interpretasi Kristennya terhadap kitab suci Yahudi, surat itu diakhiri dengan membahas dua jalan, yang juga terlihat dalam didache, yaitu jalan terang dan jalan kegelapan. Dari uraian video kedua ini, jelaslah bagi kita semua bahwa apa yang dimaksud dalam Dekrit Gelasius sebagai Injil Apokrifa adalah Epistle of Barnabas atau Surat Barnabas ini, dan bukan Injil Barnabas yang lainnya. Dan, bagi kalian umat Muslim,
Jangan pernah memaksakan pemahaman kalian kepada kami. Kami lebih tahu dan paham apa yang telah kami punya. Kalian hanya mampu melihat kulit luarnya saja. Jadi, jangan sok tahu. Surat Al-Maidah ayat 47. وَلِيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.